aku kalau misalnya kalian lihat hantu, mending lari aja daripada ribet kan. Pindah kosan deh. Pindah kosan. Hai guys, welcome back to Pokame Ame, podcastnya anak Mene. Sebelumnya kenalin gue Nasya, Aku Novan. gue Tika, Aku Cila. Nah, jadi kita malam-malam gini nih, ngapain sih sebetulnya di luar? pakai hitam-hitam di luar gini. Kira-kira mau ngapain sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Mau uji nyali nggak sih kita? Nggak dong. Malam. Takut dong. Takut ya? Takut dong. Nah, Takut. jadi kita malam ini mau ngebagiin pengalaman-pengalaman mistis anak Mene, guys. Takut banget. Sebelumnya ini kalian memang udah ada pengalaman-pengalaman gitu atau bisa ngeliat mungkin? Sebenarnya ngeliat enggak sih, tapi pengalaman banyak soalnya penakut banget. Relate dong, kita penakut semua nih. Iya, kayaknya banyak ancaman-ancaman gitu ya semuanya. Oke, boleh dong ceritain gimana pengalaman-pengalaman. Lu bisa lihat dia kan? Gue nggak bisa, tapi gue bisa ngerasain sih sama kayak itu. Jadi dia ini cukup sensitif gitu ya. Betul. Boleh Iya, dong betul. di-share pengalaman. Boleh. Siapa duluan nih mau ngomong? Novan boleh. Oh, gue dulu. Apa ya? Gue kan nggak bisa ngeliat, tapi karena gue penakut, jadi gue ngerasanya apa-apa tuh hantu. Jadi gue pernah, hari itu lagi nonton di bioskop tuh. Nah, kebetulan bioskopnya emang isinya teman-teman gue doang. Kita berlima tuh, nggak tahu kenapa hari itu kita sial deh dapat bioskop yang sepi dan nonton horor. Terus waktu kita mau turun, udah selesai nih film, kita mau turun, tiba-tiba temen gue tuh jatuh. Jadi kan lagi turun di tangga, terus dia jatuh, minumannya semuanya jatuh. Padahal itu dia sama sekali gak ada kayak dijegel atau kenapa-kenapa. Dan ya udah hancur gitu aja. Terus kita semua lari keluar dan emang hawa saat itu di bioskop itu emang gak enak ya. Memang hawa bioskop itu nggak enak banget sih, Iya. apalagi sepi kan. Apalagi abis nonton horor nih, Benar, jadi makin jadi berasa kayak banget ya bener. suasana mencekamnya tuh. Bener-bener. Kalau lu gimana Pak? Kalau gue sebenarnya banyak ya. Di sini aku mulai dari itu aja nggak sih, dari pas aku SMP ya. Waduh, boleh. Banyak nih Mulai nih kayak SMP. sekarang Ya, dilihat-lihat lumayan sih sih kayaknya sebenarnya. berpengalaman Iya. banget nih. Boleh. Boleh dong Dulu di-share. itu pas aku kelas 1 SMP-an, itu kan aku masih bocil ya segitu. Di pas di rumah itu kan jam 8 atau jam 9-an gitu. Kan rumah udah ditutup tapi ayahnya tuh belum pulang. Jadi masih aku sama ibu aku. Pintu udah ditutup, udah digembok gitu. Nah, tiba-tiba 5 menitan itu kayak ada yang saluran gitu loh. Kayak dari lihat jelas, soalnya gordenya belum ditutupin. Nah, habis itu ditutup kan gordenya. Nah, setelah itu ada yang kayak nabrak pintu aku sampai gemboknya mau copot. Itu kenceng banget tuh ya. Kenceng Bukan banget. maling kan? Maling kali itu. Iya. Bukan, nah situ kan kita intip itu nggak ada semua. Tapi kita udah ngeliat kayak bayangan hitam-hitam nyemplung Nyemplung semua tuh lucu. nyemplung ke sungai. sih, Ke sungai. Soalnya itu rumahku pinggir sungai. Di sampingnya. Depannya itu kayak pohon-pohonan gitu loh. Dadah kalau di Pati itu sebenarnya dadah. Pohon-pohonnya Ya, namanya dada. dadah. Oh, Kayak- hantunya atau apanya? bukan, itu kayak hutan tapi lebih kecil gitu loh. Oke, oke. Nah, itu disebutnya dadah gitu loh. Kalau misalnya, tunggu, kalau Apa? misalnya hantu yang di patinya itu namanya apaan? Ada Kalau itu sebutannya nggak? tadi ada, namanya itu gundul pecenis. Hantunya gundul. Hantunya itu, tapi kan sebutnya gundul gitu. Jadi pecenis bunyi terus gitu. Kayak senyum terus. Oh, Tapi dia cuma kepala doang. Biasanya yang gelinding. Waduh. Biasanya oh layar berarti doang. kayak kebalikannya yang mirip gitu Iya, ya? mirip Kalau yang nggak tadi ada ada kepalanya, itu. iya. Nggak ada badannya. Nggak ada badannya Iya, dong. kepala Kepala doang. Kepala doang. Ya, seru juga sih. Iya. Terus tapi pengalaman apa lagi? Nah, itu tadi Mas aku lanjutin ya. Boleh. Nah, setelah itu kan ibuku pasti panik banget gitu loh. Dikira ini apa sih gitu. Jadi dia itu teriak-teriak ke kakekku. Sebenarnya Pak gitu ya. Soalnya rumahnya juga samping kiri gitu. Ternyata itu pas ditanyain bukan dia gitu. Nah, pas esoknya paginya kan aku masih SMP gitu. Soalnya depanku itu satu kelas sama aku, satu SMP gitu loh. Dia tuh bilang sama aku, soalnya itu ada kayak tadi kayak bulu ada kepala nabrak terus Itu gundul pecengis. iya jadi penistan. Oh, jadi yang nabrak pintu dan ngegelinding ke sungai itu Itu tuh si gundul itu. kayak bowling dia ya. Kayak bener.
Cukup unik ya kayaknya hantunya. Nih, Cukup unik. terus juga biasanya di mobil rumahku ya, itu ada kayak telapak tangan tapi kecil, bukan kucing atau anjing ya. Kayaknya sih tuyul. Tuyul. Kalau misalnya Mungkin kecil-kecil tuyul ya? gitu, iya sih. Berarti di jendela mobilnya nih. Apa di Ya kaca-kaca mobil itu Ada bekas tangan. kecil banget gitu loh. tapi ada barang hilang nggak? Kan tuyul suka maling. Iya, biasanya dia maling. Nggak ada, mungkin soalnya itu pernah ada, soalnya keluargaku itu udah pernah kayak ngalamin kayak gitu, jadi dia pernah ke kayak apa ya, ustadz atau apa gitu loh. Jadi dia itu kayak nanam telur angsa sebagai kayak pagar gaib gitu loh. Oh, kayak doa-doain pelindung gitu. Iya, kayak pagar gaib gitu. Jadi Tapi bukannya tuyul tuh biasanya ngambilin uang gitu ya? Iya, penglaris gak sih? Iya. ya mungkin itu pengaruh. Kan ada bisa tuyul yang ditangkap di botol, tahu nggak kalian? Iya, Iya, pernah. kan? Iya kan bisa pakai ini juga nggak sih tuh biji kacang hijau gitu? Oh, Iya, dipancing iya, sama biji ketangkep kacang kan. hijau. Iya. Cuman gue nggak tahu kalau misalnya dia datang doang nggak ngapa-ngapain tuh ngapain? Ini dia itu. Mungkin suka tempatnya Iya, juga betul. kali. Bukan open nggak ya? Bukan open. Gitu. Padahal itu Tapi gue ada relate sih, Apa? yang Gimana, kayak gimana? gitu kayak gitu. Jadi kayak kan ibu gue tuh buka toko ya di Medan. Nah, jadi pernah beberapa bulan tuh toko ibu gue sama sekali nggak ada yang datang. Waduh, sama. Nah, jadi ternyata setelah diulik-ulik orang-orang sekitar tuh bilang tokonya tutup. Waduh, Oh, ini padahal selalu buka. Dan Ini- akhirnya kita ke orang pintar tuh. Kita ke orang pintar ternyata ada yang buang bayi di depan rumah kita. Oh, itu bayi maksudnya? Bayi beneran Bayi. kayak apa ya, tumbal. Oh. Jadi kayak ada orang nggak suka nih sama kita, terus ditumbalin bayi di situ. Jadi bayi ini kayak menutup aura tokonya. Tapi kalian sebelumnya nggak pernah di situ ada Nggak, bayi? nggak pernah, Jadi nggak kelihatan. nggak kelihatan. Terus setelah kita ke orang pintar, baru itu didoa-doain, baru setelah itu ya rame lagi kayak biasa. Itu serem banget sih. Ya, aku pernah dengar. Soalnya gue Kayak di Medan banyak deh. Iya, iya di Medan tuh ada urban legendnya. Nah, nanti kita bakal masuk ke situ. Kamu kan ada ya? sebenarnya pengalamanku nggak jauh beda sama Tika sih. Soalnya orang tuaku juga buka toko tadi. Nah, tokonya itu biasanya tuh ramai gitu loh. Tapi tiba-tiba kayak ada orang yang buka toko lagi. Ya itu kayak mungkin dia tuh yang di toko orang tadi itu nggak begitu ramai. Terus tiba-tiba dia itu beli ke toko aku. Dan aku lihat kayak dia tangannya kayak gini loh. Tangannya kayak gini. Biasanya kalau gini tuh kayak Kasih dia tunjuk dong. kayak gini teman-teman. Jadi kalau biasanya kayak gini itu biasanya dia kayak ngegendong. Ngegendong tentang apa nggak tahu, mungkin tuyul Oh, atau kayak ada yang di apa. ini ya, yang di Iya, kayak gitu. Oh, Terus juga aku lihat tangannya itu kayak ini entah nyebar atau apa, atau mungkin Di toko aku juga kamu? nggak tahu. Iya betul. Habis itu ibu juga sakit. Sakitnya Iya bener-bener. ya kan? Iya iya. Sakit dan juga tokonya itu udah kayak sepi banget gitu loh. Nah, setelah itu sakitnya itu ibuku sampai kemarin itu sampai operasi 2 kali. Dia nggak bisa makan, air aja nggak bisa masuk, muntah terus. Nah, Itu kiriman gitu ya. ya kayak Iya, kiriman bener-bener. sih. Ini nggak Itu biasanya orang iri sih. Betul, Kayak betul apalagi banget. kan kita relate ya toko ke toko, berarti itu pesaing mungkin yang mau menjatuhkan Iya, yang dengan menjatuhkan. hal gitu. Itu serem banget. Itu nggak ya. boleh guys, Banget itu nggak sih. boleh. Iya guys. nggak boleh, kita tuh harus bersaing dengan sehat. Betul banget. Lanjut ada lagi nggak pengalaman? Aduh, apaan tuh? Fokus, fokus. Fokus, Aduh. fokus, serem. Aduh. Agak takut, Oh. agak ini ya. Takut nih, abis ini, takut aduh. nih. Lanjut ada lagi nggak? Apa Atau lagi? mungkin kayak hantu-hantu urban legend. Kalau kamu dari Medan, kamu dari Pati gitu. Kalau di Medan tuh ada namanya Begu Ganjang. Sebenarnya ini tuh dari Sumatera Utara. Pasti tahu deh, Tahu, anak-anak lo tahu Medan dari tahu kancil. Begu Ganjang. Nah, jadi ganjang tuh kan artinya panjang. Jadi itu begu tuh setan. Jadi tuh hantunya tuh sebenarnya kecil, tapi semakin kita lihat dia semakin besar. Dia semakin kita ngelihat ke atas, dia tuh makin ikut gede Ikut gitu. gede, makin Iya. gede daripada kita. Nah, terus Oh. yang gue tahu tuh Begu Ganjang tuh suka ngambilin mayat-mayat yang baru meninggal. Makanya biasa tuh orang-orang meninggal tuh dijagain. Tapi ada juga yang bilang dia tuh kayak bikin petaka-petaka gitu loh, kayak orang kecelakaan dan sebagainya. Cuman kan itu dari kacamata kita, tapi kalau yang gue baca, kalau dari kacamata mistisnya itu leluhur-leluhur tuh percaya Begu Ganjang tuh ngejagain leluhur yang lainnya. Jadi sebenarnya beda kacamata, tapi itu real serem banget karena dia hitam,
terus gak ada kaki melayang dan makin lama tuh makin gede. Jadi ya kayak raksasa. Iya, kayak bawa sial kayak kita tuh gitu ya. bakal dibekep gitu loh sama Iya, dia. iya. Itu serem banget. Aku juga sepupuku tuh dulu waktu sakit, jadi dinampakin kayak gitu baju ganjang. Jadi dia tuh di pojok kamar, makin lo lihat, misal lo makin lihat ke atas dia makin gede, jadi itu nggak boleh dilihat ke atas sebetulnya. Kalau di Pati nih gimana? Kalau di Pati apa ya urban legend-nya ya? Sebenarnya aku kurang tahu sih, tapi di jembatan tadi kan jembatan samping rumahku, sungai tadi itu ada jembatan yang mengalir dan ada sampai jembatan yang gede. Nah di jembatan gede itu tadi kayak ada penemunya kayak nyai gitu loh, Oh iya iya. kayak nyai gitu. Dia itu tapi baik tapi juga kadang jahat. Soalnya dia biasanya juga ambil tumbal gitu. Kayak pas misalnya banjir gitu loh, dia itu tiba-tiba kayak ambil terus kalau misalnya ada anak-anak yang dia main ditarik terus hilang. Kita cuma usil, nggak usil sih itu. Tapi itu kalau misalnya kurang sesajennya gitu loh. Kayak tumbal jadi proyek dia gitu ya. Kayak sesajen gitu. Tapi kenapa hantu tuh suka anak-anak ya? Maksudnya gampang ditipu deh. Iya, sih. kayaknya mereka lebih gampang untuk dimanfaatkan sama mereka. Iya. Masih suci juga nggak sih? Iya. Kecil itu. Terus kayak gampang percaya. Iya, makanya itu. Biasa juga kalau misalnya yang aku tahu ya, kalau lagi sakit kita tuh gampang lihat ya. Emang iya ya? Nggak tahu sih. Mungkin karena kondisi tubuh kita yang lagi Oh, sensitif betul. ya. Jadi itu kayaknya berpengaruh sih. Tapi serem sih ya kita bahas kayak gitu di sini ya. Ini juga udah jam Jujur gue 10 agak malam. merinding dari tadi nih. Soalnya kayak ada lagi nggak pengalaman kalian yang mungkin kita ya Apa ya? sharing lagi di depan Itu deh. Aku dulu itu pas di desa aku ya, itu ada kayak bau menyengat banget, busuk banget, serius. Nah kata orang-orang itu ada kayak pocong. Nah, pocong itu dia perutnya busuk banget. Dia sering nampakin dan juga gedor-gedor pakai. pakai kepalanya. Iya pakai kepala kan dia nggak bisa tangan. Oh iya 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 Iya. bisa dong. Benar, Nggak punya benar. tangan. Berarti dia kuyang versi tertutup. Iya. Tapi yang kata pocong itu yang suka datangin terus minta dilepasin palingnya. Iya. Ya kan? Iya, Oh dia iya, tuh iya. kalau di film ya, kalau di film ya kayak gitu. Tapi aku juga punya pengalaman. Hari itu aku di rumah saudara Dina. Emang rumah saudaraku tuh terkenal mistis. Jadi di keluarga-keluarga itu udah tahu deh mistis. Jadi aku keluar kamar jam 12 malam mau minum. Terus kan ngeliatin ruang tamu. Itu tuh aku sadar dan semua orang yang lewat jam 12 malam tuh sadar kalau selalu ada yang duduk. Itu kayak jadi kita kalau duduk tuh sambil ketar-ketir. Tapi pas kita balik dari dapur ke kamar tuh udah nggak ada, udah hilang. Cuman di situ. Cuman di situ doang, kayak pas kita lewat dia ngeliat dah, Dia kayak nungguin gitu di situ. kayak nungguin gitu. Itu serem banget sih. Tapi dia nggak pernah kayak aneh-aneh. Nggak pernah Nggak bang, usil gitu ya. kayaknya emang penunggunya doang. Tapi usil sih kalau sampai nampakin. Iya sih, tapi nggak sampai kayak coel-coel Oh gitu. iya. Tapi kan di rumah kalian ada nggak sih yang Kayaknya ada sih, karena gue waktu kecil tuh pernah lihat. oh iya? Kayaknya anak gak tau yang setahu gue bayi itu bisa ngeliat. Nah jadi gue waktu kecil itu pernah tiba-tiba nangis terus ngeliat, dan emang ternyata setelah diulik di rumah gue itu ada nenek-nenek penunggunya, tapi nggak pernah ganggu, kayak emang ngejaga aja sih, ngejaga rumah itu. Iya iya, gue juga tahu sih kadang ada penunggu yang emang ngejagain dong. Tapi Iya. ada yang usil kan. Bener-bener. Kalau kamu ada nggak? Kalau aku itu pernah, kan aku lari-larian gitu loh di rumah karena aku masih kecil kan. Jadi aku coba cari ibuku, soalnya aku butuh gitu mau ngapain. Jadi aku cari ke kamarnya, tiba-tiba itu aku kayak nabrak bayangan gede banget, hitam gitu. Aku kan langsung kaget tuh, apa sih tadi? Tapi lu sadar? Sadar itu nabrak, serius. Aku juga ngerasain sakit. Nah, pas aku lihat itu nggak ada apa-apa. Tapi sekilas itu kayak bayangannya mulai memudar hilang. Menurut aku itu kayak gitu dulu sih. Soalnya juga rumahku itu sebelumnya kayak apa sih, pering itu apa ya, bambu gitu loh, ditebangin di situ. Soalnya itu emang kayak tempatnya gitu kan sembahyang. Iya. Bambu gitu. Kadang suka jamnya di tempat-tempat kotor. Betul, betul. Dulu juga ada kayak tetangga yang suka pijit gitu loh, suka pijit, tapi dia itu kan mungkin ada sesuatu gitu, dia di sawah nyakul atau apa, dia nggak sengaja katanya injek anaknya bangsa kayak gitu. Berarti itu dia Jadi itu ada balasannya dong. Tidak ada balasnya, dan dia itu mati, meninggal. langsung Saya itu nginjek gimana sih? Sebenarnya kan dia
meninggal itu di sawah gitu loh, dalam kondisi gawat. Ini apa sih sebenarnya gitu kan. Nah pas dia udah di kebumian gitu, kebumikan, ada orang yang kayak itu mengulik dan juga ternyata itu dia itu menginjak anaknya itu. Nah Anaknya ini tuh wujudnya Gak ada. anaknya nggak kelihatan. Sebenarnya ini kan kita nggak nggak tahu. tahu ya, Iya, nggak tahu banget. Iya, Iya. kepijak Padahal aja. nggak sengaja loh. Tapi si ibunya itu tadi marah, soalnya anaknya itu nangis terus gitu loh. Oh, jadi dia balas dendam Iya, buat balas dendam. anaknya gitu ya. Serem juga ya. Juga ya kan kita nggak lihat Iya, ya. betul banget. Makanya Tiba-tiba kita meninggal aja. makanya kita perlu jaga ya lisan, Oke, benar, Bang. terus juga Dimanapun. dimanapun teman-teman. Jangan berperilaku yang tidak-tidak. Tapi kalian ada nggak sih tips-tips mungkin supaya nggak peka atau mungkin kalau kalian udah punya pengalaman nih terus supaya nggak takut deh, supaya nggak keinget gitu. Ya terus kayak biar kayak mengamankan diri lah gitu. Kalau aku sendiri karena aku penakut, jadi kalau misalnya aku merasakan hal-hal yang sensitif gitu, aku langsung inget Tuhan. Langsung Iya, tiba-tiba langsung- religius. Iya, tiba-tiba religius Langsung kayak tobat gitu ya. Iya, Tobat. langsung kayak aduh Iya. Tuhan Yesus tolong aku, langsung yang kayak gitu langsung. Tapi sebenarnya tuh nggak baik kalau kita ingat Tuhan cuma di masa-masa Iya kayak sih. gitu. Jadi harus lebih rajin ibadah dan mendekatkan diri sih kalau kata aku. Supaya nggak diganggu Nah, guys. benar. Kamu ada nggak Kalau tips? aku orangnya udah banyak ya, kayak misalnya udah punya pengalaman yang sekiranya gitu. Jadi aku udah ngerasa kita itu udah beda dunia gitu loh. Kan kita itu hidup karena di agamaku derajat manusia itu lebih Nah, tinggi betul, daripada betul. bangsa gituan. Meskipun ada tadi kan yang sampai gitu, mungkin dia caranya kayak memperalatkan tempat-tempat atau alat-alat tertentu yang bisa gituin. Setelah itu kan kita pasti merasa gini, aku itu lebih tinggi daripada dia. Aku nggak bisa diganggu gitu loh. Kayak kita merasa lebih tinggi. Kalau kita semakin berani, pastinya nanti mereka yang takut gitu loh. Iya, betul. Kita nggak boleh takut Kita ini nggak boleh takut guys. Gitu doang. Nah dari kalian nih ada kayak pesan-pesan nggak untuk anak-anak manajemen yang mungkin nonton? Dari Novan. Kalau dari aku sendiri sih, kita pastinya di sini nggak cuma manusia doang. Kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lain gitu loh. Jadi perlu banget buat jaga sikap dan juga perlakuan kita di tempat-tempat gitu loh. Benar, dan kalau dari aku, kalau misalnya kalian lihat hantu, mending lari aja daripada ribet kan. Pindah kosan Iya, deh. pindah kosan. Nah aku mau bilang makasih dulu untuk kalian udah mau luangin waktu datang di podcast kali ini. Apalagi ini udah makin malam ya. Ya kita bener-bener ngehargain waktu kalian nih buat kayak nyempetin buat datang di episode Pekaman malam ini. Nah buat kalian semua jangan lupa nontonin episode-episode lainnya dan see you di next video. Bye. Kau belakang lu apaan aja?